Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jemaah fardu subuh Masjid Akramun Nas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah kita masih sampai pertengahan bulan Rabiul Akhir, masih diberikan Allah kesempatan untuk bertatap muka. Untuk itu kita ucapkan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah sampai akhir hayat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atau dalam bentuk lain, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa setiap Sabtu subuh kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Muslim. Sahih Muslim diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi, atau lebih kenal selalu kita sebut dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini agak panjang dari biasanya, dan kalau kita bagi potong menjadi 7 bagian. Nabi tak menyebutkannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tidak. Tapi sebagian para ulama yang mensyarah atau menjelaskan hadis ini dibagi menjadi 7 bagian. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, bagian yang pertama, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang melepaskan satu kesulitan dari kesulitan dunia pada seorang mukmin, maka Allah melepaskannya dari kesulitan pada hari kiamat. Ini dunia, ini akhirat. Ini kesulitan orang lain, ini kesulitan kita. Ketika kita melepaskan kesulitan orang lain, kurbatan, satu kesulitan orang lain kita lepaskan, maka Allah akan lepaskan kita satu kesulitan di antara berbagai kesulitan hari kiamat. Jadi ketika orang sedang menolong orang lain, selama ini kalau kita bantu orang lain, maka yang terlintas di pikiran kita, kita sedang melepaskan orang lain dari kesulitan dirinya. Lalu muncul dalam diri kita, mungkin terlintas, entah datang dari setan atau terlintas dalam lintasan hati kita, saya sedang menolong kamu. Kalau bukan saya, maka kamu dalam kesulitan. Kalau bukan karena saya, dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya kalau kita tengok hadis ini, ketika kita mampu melepaskan orang lain dari kesulitan dunia, maka sesungguhnya kita sedang melepaskan diri kita dari kesulitan, berbagai kesulitan pada hari kiamat. Ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka akan banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Dari mulai kesulitan sakaratul maut, kesulitan menghadapi pertanyaan malaikat di alam barzakh, kesulitan ketika bangkit dari kubur, kesulitan ketika tegak di padang mahsyar, kesulitan ketika menghadapi hisab, kesulitan ketika meniti titian siratal mustaqim, kesulitan ketika amal ditimbang, kesulitan ketika akan menghadapi pertanyaan, dan berbagai macam kesulitan. Bagaimana cara melepaskan diri dari berbagai macam kesulitan yang masa tenggang waktunya amat sangat panjang ini? Maka kata Nabi SAW, cara melepaskannya adalah man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang mampu melepaskan orang lain dari satu kesulitan, maka Allah akan lepaskan dia dari berbagai macam kesulitan pada hari kiamat. Jadi cara menghitungnya, jangan kita hitung berapa kesulitan orang yang sudah kita lepaskan. Jangan kita hitung berapa banyak orang yang sudah kita tolong.
Tapi kita hitung kira-kira berapa kesulitan hari kiamat yang sudah saya lepaskan dari diri saya. Jadi kalau kita menghitung, yang kita hitung berapa banyak orang yang sudah kita tolong, berapa banyak kesulitan orang yang sudah kita bantu, bisa jadi datang ujub, datang riya, datang sum'ah. Tapi kalau yang kita hitung adalah kesulitan orang lain yang kita tolong, itu sebenarnya kita sedang melepaskan kesulitan kita, maka kita akan menghitung kira-kira berapa kesulitan saya yang sudah saya lepaskan dari diri saya. Tapi kita tak menghitung berapa kesulitan orang yang sudah saya tolong, berapa biaya yang sudah saya bantu, berapa mahasiswa yang sudah saya lepaskan dari kesulitan kuliahnya, berapa orang yang sudah saya lepaskan dari makan, minumnya dan lain sebagainya. Tapi kita akan hitung berapa kesulitan akhirat pribadi saya yang sudah terlepas dari diri saya. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, bagian pertama dari 7 bagian hadis ini memberikan pandangan baru, sudut pandang baru, melihat satu masalah dari sisi yang berbeda. Selama ini kita melihatnya bahwa kita menolong orang lain, bahwa kita melepaskan kesulitan orang lain, bahwa kita membantu orang lain. Tapi sebenarnya kita tidak sedang membantu orang lain. Kita sedang membantu diri kita sendiri. Kita menghadapi berbagai kesulitan pada hari kiamat. Mengapa Allah tak buat kita ini semuanya senang? Mengapa Allah tak buat kita ini semuanya mampu, sehingga kita bisa hidup nyaman hanya beribadah saja kepada Allah? Cukup dengan menzikir, membaca Al-Quran, sholat malam, dan banyak ibadah yang hanya ritual kepada Allah SWT. Maka kita tengok sesungguhnya Allah ingin menguji kita. Ketika kita sanggup mampu melepaskan beban orang lain, maka kita sedang melepaskan beban kita pada hari kiamat. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara Allah agar kita mampu berbagi kepada orang lain. Tapi kalau kita membantu orang lain hanya dalam bentuk pribadi, sifatnya tolong-menolong secara pribadi, memang banyak yang dapat kita bantu, tapi tidak sebanyak yang bisa kita bantu kalau kita membuatnya dalam bentuk kolektif, berjamaah. Oleh sebab itu saya yakin dan percaya selama ini Bapak sudah menolong orang, tapi sifatnya personal, pribadi, individu. Berapa yang sanggup kita buat, dan berapa cakupan luasnya yang dapat kita buat. Tapi kalau dapat kita buat dalam sebuah tolong-menolong yang lebih banyak, kolektif, berjamaah, maka dampaknya pun akan lebih banyak buat orang lain. Oleh sebab itu kita perlu memikirkan perbuatan banyak, perbuatan baik, tapi dapat dikelola lebih baik. Itu yang disebut Nabi SAW, Yadullah ma'al jama'ah, alaikum bil jama'ah. Hendaklah kamu berjamaah. Mengapa? Yadullah ma'al jama'ah, tangan Allah bersama jamaah. Mengapa demikian dikatakan Nabi SAW? Semakin banyak kita berbuat, semakin bersama kita berbuat, maka semakin banyak pula objek yang dapat kita bantu. Intinya, ketika kita melepaskan beban orang lain, sesungguhnya kita sedang melepaskan beban kita pada hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian pertama. Yang kedua, man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Kalau yang pertama tadi khusus hari kiamat. Tapi yang kedua ini, man yassara an mu'sirin yassarallahu alaihi yaumal qiyamah fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang lain, siapa yang memudahkan urusan orang lain, yassarallahu alaihi, maka Allah akan memudahkan urusannya fid dunya wal akhirah, di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, prinsip yang lama, prinsip jahiliyah, ini mesti kita buang. Yang mana prinsip jahiliyah? Prinsip kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Ini prinsip tak benar. Karena dalam Islam mengajarkan ketika kita mampu mempermudah urusan orang lain, man yassara an mu'sirin, siapa yang mampu memudahkan kesulitan orang lain, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah akan memudahkan urusan di dunia dan di akhirat. Di dunia ini kita semua dililit berbagai macam urusan, problematika kehidupan. Di akhirat pun demikian juga.
Maka untuk melepaskan kita dari berbagai ujian ini, kita selalu minta doa kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jam'il ahwali wal afat. Ya Allah, lepaskan kami dari segala macam kesulitan. Kita selalu memohon, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Lepaskanlah kami dari segala macam kesulitan, beri kami kemudahan. Tapi kita perlu ingat, itu hanya doa. Ada usaha yang diajarkan Nabi SAW. Bagaimana cara usahanya? Man yassara an mu'sirin, melepaskan, memudahkan urusan orang lain, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Bagaimana kita tahu orang lain dalam kesulitan kalau kita tak pernah kenal dengan orang lain? Bagaimana kita tahu bahwa orang lain punya beban hidup kalau kita tak pernah berinteraksi sosial dengan orang lain? Oleh sebab itu agama Islam ini bukan agama yang mengajarkan kesolehan pribadi. Soleh pribadi bangun tengah malam, tahajud sepanjang malam, habis itu sahur, habis itu solat subuh sendirian, habis itu siangnya berzikir membaca Al-Quran, khatam satu hari Al-Quran, habis itu berbuka. Solehkah orang seperti ini? Kalau menurut dua bagian dari hadis yang kita kaji subuh ini, tidak. Kenapa? Karena kesulitan pada hari kiamat dilepaskan dengan melepaskan beban orang lain. Kesulitan dunia dan akhirat akan diberikan kemudahan oleh Allah ketika kita mampu memudahkan urusan orang lain. Bagaimana kita mau memudahkan urusan orang lain kalau kita tak pernah berinteraksi sosial dengan orang lain? Oleh sebab itu kalau ada orang yang salat berjamaah ke masjid, sampai di masjid salat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, habis itu ulang lagi tak kenal dengan orang, maka ini bukan salat jamaah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat berjamaah yang diajarkan Nabi, salat beribadah kepada Allah, setelah itu ada interaksi sosial, bertegur sapa. Ketika bertemu, idza laqitahu fasallim alaihi, ketika bertemu ucapkan salam. Ma min muslimaini yaltaqiyani, dua orang muslim bertemu, fayatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, maka Allah akan ampunkan dosa keduanya malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Ada ucapan salam, ada pertemuan, ada percakapan, ada dialog. Dari situlah bisa kita tahu, oh ini saudara saya dalam kesulitan. Ketika kita bantu dia, maka sesungguhnya kita sedang membantu diri kita pada hari kiamat. Ketika kita mudahkan urusan dia, maka sesungguhnya kita sedang memudahkan urusan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, agama Islam mengajarkan hablum minallah wa hablum minan nas. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Bagian yang ketiga, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutupi aib orang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kita ni tak ada yang lepas daripada aib. Banyak sekali aib, cacat, dosa, silap, salah. Al-insanu makanul khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nisyan, lupa, silap, khilaf, memang sudah tempat manusia. Kalau tidak ada orang yang silap dan salah, berarti dia nabi. Karena nabi itu maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama dia bukan nabi, manusia biasa sampai pada tingkat ulama, imam mujtahid sekalipun, dia mungkin salah, keliru. Akan tetapi dalam Islam diajarkan man satara musliman, siapa yang menutupi aib saudaranya muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan menutupi aibnya, cacatnya, dosanya, kesilapannya di dunia dan di akhirat. Oleh sebab itu, kalau kita sudah tengok saudara kita ini bertaubat, taubat nasuha, maka jangan kita bukakan aibnya di depan orang banyak. Jadi ketika kita sedang menutupi aibnya, sesungguhnya kita sedang menutup aib kita sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita ini di hadapan Allah, tadi ayat yang dibaca imam kita pada rakaat kedua, was-sama'i wat-tariq, ada satu ayat yang menceritakan tentang aib kita dibuka di hadapan Allah. Yauma tublas sarair.
Yauma tublas sarair. Saat itu semua rahasia dibukakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair. Sarair diambil dari kata sir, rahasia. Selama ini bisa kita tutup dengan lidah kita. Saat ini bisa kita tutup dengan baju kita, dengan pakaian kita, dengan jabatan kita, dengan kedudukan kita, dengan titel kita. Itu semua menutup aib kita. Tapi nanti pada hari kiamat di hadapan Allah, yauma tublas sarair. Hari itu semua rahasia disingkapkan. Siapa yang bisa menolong? Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Tak ada kekuatan wala nasir, tak ada yang bisa menolong. Lalu siapa yang bisa menolong kita menutupi aib itu? Man satara musliman. Siapa yang menutup aib saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutupinya aib, akan menutupi aibnya pada saat semua aib terbuka. Jadi kalau kita mau menutup aib kita pada hari kiamat agar tidak dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tutup aib saudara kita. Kita banyak kenal, banyak relasi, banyak teman dulu, teman-teman lama, maka jangan sampai kita bukakan aibnya setelah dia bertaubat nasuha kepada Allah. Tapi itu selalu memancing-mancing orang. Kalau sudah taubat, dia tengok saudaranya, maka dia bukakan lagi, na'udzubillah. Sesungguhnya ketika kita buka aib orang lain, maka kita sedang membuka aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Jadi kalau sudah nampak saudara kita bertaubat, maka tak lagi usah bicarakan masa lalunya. Sama seperti kita malu membukakan masa lalu kita kepada orang lain. Begitu malunya kita, begitu jugalah kita malu membukakan aib orang lain di hadapan saudara-saudara kita. Jadi kalau sudah nampak saudara kita ini bertobat nasuha, ikut sholat berjamaah bersama kita, ikuti pengajian dan lain sebagainya, sudah berubah perilakunya, yang lagi kita bukakan, berzikir dia, maka kita tutup aibnya. Tapi biasa manusia ini terpancing untuk membuka aib orang lain. Siapa yang memancing? Syaitan. Zuyyina lahum su'u a'malihim. Setan menghiasi manusia untuk membukakan aib orang lain. Pak Ustaz, coba Ustaz tengok tu yang di sana, goyang kepalanya waktu berzikir. Itu sekarang aja tu Pak Ustaz. Dulu waktu sama-sama kami diskotik begitu juga lah goyang kepalanya. Ini tak boleh. Tak boleh. Kalau sampai kita bukakan aibnya, maka Allah bukakan aib kita di hadapan Allah. Ketika terlintas di lidah kita, terlintas di hati kita untuk membukakan aib orang lain, ingat, kita pun punya aib, kita pun punya masa lalu, kita pun punya silap dan salah. Kalau kita ingin itu ditutupi Allah pada hari yauma tublas sarair, pada hari dibukakannya aib, maka kita tutup aib saudara kita. Kadang orang ada ketika sudah bertaubat ni agak over sikit. Taubat ni boleh over sikit. Nanti Pak Ustaz, sekarang semuanya putih, bajunya putih, topinya putih, HP-nya putih, mobilnya pun putih, sandalnya pun putih. Itu di luar saja Pak Ustaz, hatinya masih hitam. Tak boleh. Kita menghukum orang dari zahir. Nahnu nahkumu bizawahir, wallahu yatawalla sarair. Kita menengok zahir. Batinnya serahkan kepada Allah SWT. Jangan pernah menduga-duga, menebak-nebak. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, ijtanibu katsiran minaz-zann. Jauhilah kebanyakan prasangka. Mengapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebagian prasangka itu dosa. Dia sudah berusaha untuk menunjukkan putih, bahwa ada yang hitam di dalam. Wallahu a'lam bishawab. Kita berprasangka baik. Ketika kita sanggup menahan lidah untuk membicarakan aib orang lain, maka sesungguhnya kita sedang menutupi aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan aib ini boleh dibuka? Ada boleh dibuka sebagian, ada boleh dibuka semuanya. Kapan dibuka sebagian? Pada kasus tertentu yang membutuhkan memang aib perlu dibuka di pengadilan. Ketika kita sebagai saksi, ini boleh kita buka, tapi sebagian di situ saja. Apa betul dia ini terlibat dalam kasus ini? Jangan ingat hadis ini, kata Ustaz subuh Sabtu kemarin kita tutup aib. Oh bukan, ini tak berlaku. Ini tak berlaku. Mesti diceritakan. Apa betul kamu melakukan ini? Ada sebagian orang memakaikan hadis ini tidak pada tempatnya. Betul kamu melakukan ini bersama si fulan? Saya tidak ingat. Betul melakukan ini? Saya lupa. Oh, ini tak bisa pakai. Ini berlaku pada orang yang sudah bertobat nasuha, lalu dia menutupi dirinya di hadapan Allah, maka kita bantu dia untuk menutupi masa lalunya. Dalam Islam diajarkan, kalau sudah orang bertobat, maka Allah ampuni dosanya, bahkan
Allah ganti hasanah sayyiatihim hasanat. Sayyiat yang jelek-jelek diganti Allah Subhanahu wa taala dengan hasanah yang baik-baik. Bukan sekedar Allah ampuni, tapi Allah ganti yang sayyiat itu dengan hasanah. Oleh sebab itu kita bantu dia, bantu melupakan masa lalunya, dan kita pun sedang membantu diri kita menutupi aib kita. Boleh dibuka sebagian ketika kita bertindak sebagai saksi, tapi tidak untuk kita ceritakan kepada orang banyak, kepada hakim, kepada orang-orang yang berkaitan dengan perkara tersebut. Kapan baru boleh dibuka semuanya? Ketika ini orang tidak bertaubat dan memudaratkan orang lain. Kalau tidak kita tutupi, dia akan memudaratkan orang lain. Ada tipe model manusia ini menipu. Tipu sana, tipu sini, semua penipu cap gayung, cedok sana, cedok sini. Ini orang model seperti ini mesti kita dibukakan. Kamu kalau sampai si fulan meminjam uang dengan kamu, jangan kasih. Kenapa? Karena si fulan pernah dia tipu, si fulan pernah dia tipu, si fulan. Orang seperti ini mesti. Mengapa? Karena menimbulkan mudarat. Oleh sebab itu ahli hadis, kalau bapak ibu baca nanti, ada satu ilmu dalam cabang ilmu hadis namanya ilmu jarh wa ta'dil. Di situ memang disebutkan fulan kadzab, si fulan pendusta. Loh, tapi katanya Pak Ustadz menutupi aib orang lain. Mengapa disebut pendusta? Supaya jangan sampai ceritanya didengar. Karena bercampur aduk antara hadis dengan cerita bohong. Ini tak boleh. Fulan kadzab, fulan su'ul hifz, si fulan ini hafalannya kacau, berbolak-balik kalau menjelaskan hadis. Jangan dengarkan cakapnya. Itu boleh. Mengapa? Karena ada mudarat yang ditimbulkan kalau tidak disampaikan. Jadi nanti kalau ada bapak ibu baca dalam sebagian riwayat ulama membukakan aib orang lain, itu bukan berarti dia tidak mengamalkan hadis ini, tapi dalam kasus tertentu ada mudarat yang ditimbulkan, maka dalam hal ini boleh. Dulu ada istilahnya, kalau orang yang alim itu disebut dengan alim atau ulama atau muhaddis, ahli hadis, atau mufassir, ahli tafsir, atau faqih, ahli fiqih. Tapi ada pula yang disebut dengan Qussas. Qussas ini diambil dari kata qissah. Qissah artinya tukang kisah. Dia sama-sama di masjid juga, sama-sama berbicara depan orang banyak, tapi dia tidak pakai ilmu, berkisah saja, berkisah. Tukang kisah inilah yang banyak meriwayatkan hadis-hadis palsu, hadis dhaif. Suatu ketika duduklah Imam Ahmad bin Hanbal bersama sahabatnya di dalam suatu masjid di Irak. Lalu si Qussas ini bercerita. Apa kata si Qussas? Saya riwayatkan hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang menyebutkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah jadikan dalam satu kalimat, satu huruf itu 70.000 burung. Dalam satu ekor burung 70.000 lidah. Dalam satu lidah 70.000 tasbih. Dalam satu tasbih dibalas 70.000 surga. Dalam satu surga terdapat 70.000 kamar. Dalam satu kamar 70.000 tempat tidur. Dalam satu tempat tidur 70.000 bidadari. Mendengar itu Imam Ahmad bin Hanbal terkejut. Kok hadisnya dari saya? Setelah selesai dipanggil oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kamu meriwayatkan hadis itu dari Ahmad bin Hanbal? Iya. Saya Ahmad bin Hanbal. Apa kata dia? Guru saya lebih 70 orang namanya Ahmad bin Hanbal. Memangnya kamu saja yang Ahmad bin Hanbal? Banyak Ahmad bin Hanbal yang lain. Ini pendusta. Orang pendusta seperti ini mesti diberitahu. Si fulan kadzab, dia pendusta, jangan dengarkan riwayatnya, jangan dengarkan kisahnya. Ini boleh. Jadi dalam kasus tertentu. Tapi ketika sudah kita tengok dia bertobat, dia perbaiki akhlaknya, tobatnya tobat nasuhah, maka kita sebagai seorang yang beriman mengamalkan yang ketiga. Man satara musliman, siapa yang menutupi aib seorang muslim, satarahullahu fid dunya wal akhirah, maka Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Keempat, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa, akan terus tak berhenti Allah Subhanahu wa taala fi aunil abdi,
menolong seorang hamba. Sampai kapan Allah menolong? Makanal abdu fi auni akhihi, selama dia mau menolong saudaranya. Allah itu maha menolong. Allah itu memberikan pertolongan. Apa janji Allah? In tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah akan menolong kamu. Allah berikan kekuatan. Tak sulit bagi Allah untuk menolong. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadi tak sulit untuk Allah menolong karena Allah SWT wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Tapi sebab turunnya pertolongan Allah itu apa? Apakah dengan berdoa? Allah katakan, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah padaku, aku akan berikan pada kamu. Memang janji Allah, tapi ada satu yang disebutkan Nabi dalam hadis riwayat Sahih Muslim dari Abu Hurairah. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau kita menolong orang lain, jangan anggap kita sedang menolong dia. Ketika kita sedang menolong orang lain, satu, kita sedang melepaskan aib, kita sedang melepaskan diri kita di hadapan Allah. Ketika kita sedang menolong orang lain, maka sesungguhnya kita sedang mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang menolong orang lain, dia tak akan pernah mengumpat, dia tak pernah akan mengungkit. Kalau bukan saya menolong dia dulu, dia tak akan katakan begitu. Kenapa? Karena dia menolong orang lain, bukan dia harapkan balasan dari orang tersebut. Yang dia harapkan balasannya adalah dari yang menciptakan orang tersebut. Kalau balasannya dari dia, betapa kecilnya balasan yang akan dia berikan. Tapi balasannya bukan dari si A, balasannya adalah dari yang menciptakan si A. Balasan dari dia itulah yang kita harapkan. Jadi Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jangan pernah menolong, jangan pernah bosan menolong orang lain karena setelah kita tolong dia tak balas. Jangan pernah muak menolong orang lain karena setelah kita tolong dia tak memberikan respon yang seperti kita harapkan. Kita maunya setelah kita tolong dia, setiap bertemu diciumnya tangan kita. Kita maunya setelah kita tolong dia, kalau undangan kita tak mengambil nasi sendiri, dihidangkannya. Lalu ketika itu tidak kita dapatkan, kita pun kecewa. Akhir dari kecewa adalah tak mau menolong orang lain. Saya Pak Ustaz tobatlah sudah menolong orang. Salah. Saya tak mau lagi menolong. Cukuplah, sekali itulah saya menolong. Maka kalau itulah sampai kita katakan, maka alhamdulillah wahyu terputus. Kalaulah wahyu itu masih turun, maka turunlah firman Allah. Ketika engkau tobat menolong orang lain, aku pun tobat juga menolongmu, kata Allah. Kenapa? Karena wallahu fi aunil abdi, makanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama dia mau menolong orang lain. Jadi jangan pernah bosan dan jemu. Ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya kita sedang mengharapkan pertolongan Allah yang selama ini selalu kita mintakan. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku. Minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta tolong. Minta tolongnya kepada Allah selalu. Tapi kapan pertolongan itu datang? Allah berjanji, wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba, makanal abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Jadi kalau begitulah logikanya, kita tak menghindar ketika orang datang minta tolong. Justru kita mencari orang yang butuh pertolongan. Kenapa? Karena kita selalu memohonkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan pertolongan Allah itu tak akan turun selama kita tidak menolong orang lain. Oleh sebab itu, mari kita bantu orang lain sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, kalau kita masih ingin ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Potongan hadis yang kelima, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melewati tariq, jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga.
Orang beriman, jalan apapun yang dia tempuh, jalan itu dia mencari ilmu. Baik ilmu yang tertulis maupun yang tak tertulis. Baik ilmu yang tersurat maupun yang tersirat. Belajar mengambil pelajaran dari apa yang dia temui. Berjalan dia mau ke kantor, ada pengajian di kantor, perjalanan mencari ilmu. Berjalan ke masjid subuh ini, solat subuh, tapi ada di dalam majelis ilmu, perjalanan mencari ilmu. Atau ada perjalanan yang tak ada pengajian, tapi ada ilmu di dalam. Berjalan ke rumah anak yatim piatu. Dalam rangka apa? Mengantarkan nasi bungkus. Tak ada pengajian di sana, tapi sedang mengambil pelajaran, menengok tetes mata anak yatim, mengusap kepala anak yatim, menyentuh hati lewat sentuhan tangan kepada anak yatim. Pergi ke rumah panti jompo, menengok orang-orang tua. Tak ada pengajian di sana, tak ada orang membacakan hadis, membacakan ayat, tapi yaltamisu fihi ilman. Dalam perjalanan itu dia mengambil ilmu. Ilmu apa? Ilmu ini yang saya tengok ini adalah orang-orang yang menunjukkan potret diri saya 20 tahun yang akan datang. Sekarang waktu datang ke rumah jompo itu sedang segar bugar, sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Mata terang benderang, kaki kuat, langkahnya tegak, cakapnya jelas. Tapi ketika datang sampai ke tempat tujuan, sesungguhnya kita sedang menengok gambar diri kita 30 tahun yang akan datang. Mengambil pelajaran. Hai hamba Allah yang kuat, yang hebat, ingat, beginilah engkau 30 tahun akan datang. Wa man faman nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi. Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kembalikan kejadiannya. Bagaimana bentuknya? Selama ini hanya baca di buku, selama ini hanya dengar di hadis dalam pengajian. Tapi ketika menengok langsung, di situ kita sedang mengambil pelajaran, tidak masuk lewat telinga, tapi pelajaran itu masuk lewat mata menuju ke dalam hati. Oleh sebab itu apa kata Nabi? Potongan hadis yang kelima, man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mengambil ilmu, baik yang dapat didengar telinga maupun yang ditengok mata, baik yang bisa dibaca lewat mata maupun yang dibaca lewat hati dan fikiran. Yaltamisu fihi ilman. Semua perjalanan kita ini perjalanan dalam rangka mencari ilmu. Ilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Mengapa bunyinya dimudahkan menuju surga? Karena semua ilmu itu membawa kepada amal, dan dengan amal itu pula lah menjadi bekal kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bapak dan ibu, apapun nama perjalanan itu, perjalanan dinaskah namanya, menghadiri seminarkah namanya, kunjungan keluar kotakah namanya, kalau ada di tempat itu pengajian, hadiri, datangi walaupun sulit, walaupun susah. Kalaupun tidak ada dalam bentuk pengajian membacakan ayat Quran dan mengkaji hadis Nabi, fikih dan lain sebagainya, maka ambil pelajaran yang dapat bisa diambil, dipetik pelajaran dari perjalanan itu. Yaltamisu fihi ilman, memetik, mengambil perjalanan. Mengapa? Supaya perjalanan itu dibalas Allah dengan sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bagian yang keenam dari hadis yang kita kaji subuh ni, panjang dia 7 bagian. Yang keenam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok kaum. Kalau disebut kata kaum dalam bahasa Arab lebih dari 2, 3, 4, 5, 6 itu sudah kaum. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, sekelompok kaum berkumpul di rumah Allah, di masjid. Yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, mengkaji isinya. Berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya. Kalau ini dilakukan, illa, maka pasti, karena di pangkalnya ada ma, di tengahnya ada illa, ada nafi, ada isbat. La ilaha illa, ma min mawjudin illa. Kalau ada bentuk model kalimat seperti menunjukkan suatu kepastian. Sekelompok hamba, makhluk, abdun, kaum, hamba Allah Subhanahu wa taala berkumpul di rumah Allah, membaca kitab Allah, mengkaji isinya, bainahum, di antara mereka, illa, maka pasti kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kepastian yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala? Nazalat alaihimus sakinah, pasti turun ketenangan ke dalam hati mereka.
Ghasyiyat bihimur rahmah, mereka diliputi rahmat Allah. Haffat bihimul malaikah, mereka dikelilingi malaikat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dibanggakan Allah mereka kepada para malaikat. Turun ketenangan ke dalam hati, turun ketenangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dikelilingi para malaikat, kemudian dibanggakan Allah pada malaikat. Apa kata Allah kepada para malaikat? Hai malaikatku, dulu ketika aku akan menciptakan mereka, kamu semua komplain, kamu mengatakan ataj'alu fiha, mengapa engkau ciptakan mereka ya Allah? Mayyufsidu fiha, mereka hanya akan membuatkan fasad, hanya akan membuat kerusakan. Wa yasfikud dima, mereka hanya akan menumpahkan darah. Tapi tengok, hari ini mereka berkumpul di rumahku, membaca ayat-ayatku, mengkajinya, maka Allah balas dengan menurunkan ketenangan ke dalam hati. Jadi kalau orang Islam ada rasa gundah, gelisah, susah hati, maka mencari ketenangannya menurut bagian yang ke-6 hadis yang kita kaji subuh ini. Datang kesusahan dalam hati, maka masuk ke rumah Allah, baca Al-Quran, kaji isinya. Janji Allah, nazalat alaihimus sakinah, turun ketenangan ke dalam hati. Zaman semakin canggih, semakin maju, dunia semakin bising, problematika hidup semakin banyak, maka hati semakin tak tenang. Kemana mencari ketenangan hati? Orang modern mencari ketenangan hati dengan berbagai macam bentuknya. Akhirnya khamar semakin laku, sabu-sabu semakin diminati, diskotik semakin penuh. Apa ini? Tempat orang mencari ketenangan sesaat. Tapi Allah sudah berikan jalan mencari ketenangan. Berkumpul di rumah Allah, baca kitab Allah, kaji isinya. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan. Di mana letak ketenangan? Tenang bukan letaknya di mata, tenang tak letaknya di telinga. Fi qulubil mu'minin, tenang itu letaknya di dalam hati. Kalau sudah hati menjadi tenang, maka yang lain, anggota tubuh yang lain ikut menjadi tenang. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengapa dalam majlis ilmu orang berdoa? Karena dalam hadis ini disebutkan haffathumul malaikah, dikelilingi malaikat. Ketika orang sedang berada di suatu majlis, dikelilingi malaikat, maka berdoa kepada Allah, malaikat ikut mengaminkan doanya. Itulah mengapa dalam suatu majlis ulama banyak berdoa karena ingin ikut diaminkan oleh para malaikat yang tak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan ketenangan dalam hati. Mengapa demikian? Ketika bertemu dengan orang beriman, nampak wajahnya memancarkan iman, membatangkan kesejukan hati, kedamaian batin, maka tenang hati. Ketika bertemu dengan orang beriman, berjabat tangan, datang ketenangan dalam hati, maka diturunkan Allah ketenangan dalam hati orang beriman. Sampai-sampai apa kata Umar bin Al-Khattab, yang membuat aku masih senang kepada dunia ini hanya 3 saja. Pertama, membaca Quran. Kedua, bertemu dengan orang beriman. Ketiga, bisa qiyamul lail malam. 3 ini sajalah yang membuat aku masih bergantung kepada dunia ini. Bisa baca Quran, bisa bertemu dengan orang beriman, berjabat tangan, bertegur sapa, berdialog, berbicara, berinteraksi sosial. Yang ketiga, bisa qiyamul lail malam. Kalaulah yang 3 ini tak ada, sudah lama aku ingin pergi meninggalkan dunia. Oleh sebab itu, maka ketenangan batin seorang mukmin ketika dia berkumpul dengan saudaranya di rumah Allah, mengkaji kitab Allah, agama Allah, mendatangkan ketenangan dalam batin. Ini yang ke-6. Potongan terakhir, bagian yang ke-7 dari hadis yang kita kaji subuh ini adalah man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Kalau terjemahan harfiahnya, siapa yang lambat amalnya, nasabnya tak membuatnya cepat. Kalau dibuka kamus, potong perkata, begitulah terjemah. Siapa yang amalnya lambat, nasabnya tak membuatnya cepat. Oleh sebab itu tak bisa baca hadis, baca Arabnya, terjemahkan pakai Google bahasa Indonesia, tak ketemu maknanya. Maka mesti dibaca. Kalau baca Quran tak paham ayat, baca tafsir. Tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Misbah bahasa Indonesia, Al-Azhar dan lain sebagainya. Kalau hadis tak paham, baca buku penjelasan hadis, namanya tidak tafsir,
tapi kitab syarah. Oleh sebab itu hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah. Penjelasan kitab yang ada dalam Sahih Muslim namanya Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi menjelaskan? Siapa yang lambat amalnya, nasabnya tak membuatnya cepat. Orang Arab jahiliyah dulu orang diukur tidak dari amalnya. Orang didudukkan di satu majelis, kalau dibuatkanlah kursi, ini VIP, ini VIP, ini yang paling bawah. Orang didudukkan di majelis itu yang ditengok bukan amalnya, tapi yang ditengok dia anak siapa, nasabnya. Kalau orang Quraisy dudukkan di atas, kalau orang Arab dudukkan di atas. Tapi kalau yang non Quraisy bukan orang Arab dudukkan di bawah. Datang Nabi membantah. Man batta'a bihi amaluhu, siapa yang amalnya lambat, lam yusri' bihi nasabuhu, nasabnya tak membuatnya cepat. Seseorang bisa berada di tingkat itu bukan karena nasabnya. Seseorang berada di tingkat fadilah, keutamaan, kata Nabi, bukan karena nasabnya tapi karena amalnya. Makanya dalam Islam yang dilihat adalah amal. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah tak menengok fisik kamu, wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang ditengok Allah hati kamu, wa a'mal, bentuk jamak dari amal, a'mal, yang ditengok Allah adalah a'mal, amal perbuatan kamu. Oleh sebab itu ketika Nabi mengumpulkan paman-pamannya, bahkan anak kandungnya, beramallah kamu, aku tidak bisa menolong kamu pada hari kiamat, kata Nabi SAW. Makna Nabi tak bisa menolong bukan berarti Nabi tak bisa beri syafaat. Nabi tak bisa beri syafaat kalau orang ini tidak beriman dan tak beramal. Oleh sebab itu amal itulah yang menolong diri kita. Kalau Quraisy yang punya nasab dengan Nabi tak bisa menolong, apalagi kita yang begitu jauh, baik ditengok dari tahun lahir maupun dari jarak tempat maupun dengan nasab. 3 sisi ditengok dengan Nabi kita jauh sekali. Kalau Bilal bin Abi Rawah nasabnya jauh, Bilal orang Afrika, orang Nubia, Nabi orang Arab, tapi zamannya masih dekat dan jarak hidupnya dekat. Kalau kita 3 sisi, zamannya jauh, tempatnya jauh, dan nasab jauh. Lalu apa yang mendekatkan kita dengan Nabi? Satu saja, amal. Satu-satunya yang mendekatkan kita dengan Nabi SAW adalah amal. Abu Talib itu dekat jaraknya dengan Nabi, nasabnya dekat, tempatnya dekat, tahun sama dekat. Yang menjauhkan dia apa? Dia tak beriman kepada Allah SWT. Kita satu-satunya yang mendekat. Kalaulah yang satu-satu itu tidak ada dalam diri kita, lalu apa yang bisa mendekatkan kita dengan Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh sebab itu potongan yang ke-7 ini menekankan lagi bahwa orang tak dilihat dari nasabnya. Apa kata pepatah Arab? Laisal fata man yaqulu kana abi, wa innamal fata man yaqulu ha anadha. Seorang tidak akan dikatakan aku karena ditengok bapaknya, keturunan siapa, tapi yang ditengok adalah aku, dirinya, amalnya, perbuatannya. Oleh sebab itu, mari kita tunjukkan kepada Allah, kita datang kepada Allah tidak membawa nasab. Yauma yunfakhu fihi sur, kita ketika ditiupkan sangkakala, ketika manusia dibangkitkan sangkakala ditiupkan, fala ansaba. Bentuk jamak dari kata nasab, ansab. Fala ansaba, di situ tak lagi ditengok nasab. Nasab tak lagi dipertontonkan, dipertunjukkan di hadapan Allah. Tak lagi nampak darah biru, darah merah dan lain sebagainya. Apa yang dinilai? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang ditengok Allah adalah amal. Kalaulah yang ditengok itu nasab, kalaulah yang ditengok itu adalah pertalian darah, maka yang layak masuk surga itu adalah Abu Lahab dan Abu Talib. Tapi justru Abu Lahab dan Abu Talib yang senasab dengan Nabi tak masuk surga. Tapi yang masuk justru yang tak senasab. Bilal bin Abi Rabah, Miqdad bin Aswad, Ammar bin Yasir, Sumayyah, Salman Al-Farisi, yang tak ada hubungan dengan Arab sama sekali. Mengapa? Karena kata Nabi bagian yang ke-7, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Yang dilihat bukan nasab, tapi yang dilihat adalah amal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah 7 bagian hadis yang kita kaji pada kesempatan ini.
intinya banyak yang dapat kita petik pelajaran. Intinya 7 poin ini adalah untuk kembali kita membangun semangat tolong menolong karena kita sedang menolong diri kita, menutup aib orang lain karena sedang menutup aib kita, dan terakhir kita ini dinilai adalah dari amal bukan dari nasab kita. Oleh sebab itu jangan berkecil hati karena kita bukan orang yang punya nasab darah biru, dan jangan pula terlalu berbangga diri karena yang menolong kita bukan nasab tapi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Banyak silap salah, mohon maaf. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sebagaimana biasa kita lanjutkan tanya jawab, baik berkaitan dengan hadis 7 bagian yang kita bagi menjadi 7 ataupun yang berkaitan dengan masalah lain. Kepada Bapak Ibu dipersilakan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.